kita sudah berfoto dengan Museum of the Future. Gimana bangunannya, beneran nggak kalau itu gedung tercantik di dunia? Beneran bagus? Bagus ya, karena memang untuk arsitekturnya sendiri masih belum ada tuh gedung yang full kaligrafi bahasa Arab seperti itu ya. Jadi di dalamnya itu Ibu Bapak ya, selain tadi ada visionnya Dubai tentang di tahun 2071 nanti ya. Kenapa 2071? Karena kan kita baru bergabung di tahun 1971, jadi itu adalah visionnya Dubai 100 tahun kemudian gitu ya. Jadi makanya di sana itu bisa dibilang sangat futuristik gitu di dalamnya. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya, tiketnya itu sangat high demand ya Bapak ya. Walaupun itu udah dibuka dari tahun 2022, tapi sampai sekarang itu orang masih penasaran untuk masuk ke sana. Karena memang dari covernya kan bagus banget ya, pasti orang jadi penasaran gitu di dalamnya ada apa gitu. Dan ternyata memang yang ditawarkan di dalamnya pun juga sangat menarik ya. Semuanya itu adalah info-info, ilmu-ilmu tentang masa depan gitu. Jadi pertama-tama kalau kita masuk ke dalam ya, itu kita masuk ke lobbynya dulu. Nah baru bagian lobby itu masih sama seperti bagian luarnya ya, kaligrafi bahasa Arab yang bedanya di dalamnya ada lampu LED gitu. Nah kemudian kalau naik ke liftnya ya, yang paling pertama itu kita naik lift terbesar ya. Jadi di dalam liftnya itu kanan kiri atasnya itu semuanya layar ya, kayak LCD gitu. Nah kemudian kita dibuat seakan-akan ya, ada video yang membuat kita seakan-akan ini sedang terbang naik pesawat olang-alik ya, kita lagi mau menuju ke luar angkasa gitu. Nah dari situ nanti di atas sana kita mendarat di satelit namanya OSS Hope, dan dari sana kita bisa melihat view-nya itu adalah bulan ya. Jadi nanti pas kebuka ya liftnya, itu kita ceritanya udah mendarat di luar angkasa gitu ya. Pas sampai di sana itu kita di depannya semua gelap ya, cuman ada bulan di depan ya. Kemudian baru di atas sana, lantai paling atas itu adalah semua informasi tentang luar angkasa ya. Jadi kayak misalnya project-project di planet-planet lain ya, atau satelit-satelit yang memang sedang dibuat di luar angkasa. Entah itu yang sudah terjadi, yang belum terjadi, bahkan yang gagal terjadi, itu semuanya tertulis di atas sana gitu. Jadi kalau yang penasaran banget ya sama tentang hal-hal tentang luar angkasa apapun itu ya, itu bisa ditemukan di Museum of the Future gitu. Nah kemudian turun ke bawahnya ya, dia punya satu lantai ini khusus untuk flora dan fauna ya, displaynya itu. Karena memang sekarang ya mereka ini belajar dari kita ini sudah melakukan kesalahan ya, kalau kita ini tidak bisa melihat yang namanya dinosaurus. Jadi mereka itu memfreeze atau membekukan DNA seluruh flora dan fauna yang ada di dunia ini ya, kemudian disimpan di penyimpanannya bukan di Museum of the Future ya, karena dia harus di suhu minus, jadi ada di laboratoriumnya sendiri, dan di sana itu di display gitu. Kenapa? Biar nanti anak cucu cicit kita itu tidak masih bisa gitu ya melihat yang namanya mungkin kelinci atau badak gitu, yang kita nggak tahu kapan mereka akan punah gitu. Jadi sampai dari sekarang itu DNA-nya sudah diambil sama mereka, sampel DNA-nya. Jadi di dalam Museum of the Future itu didisplaykan ya semua flora dan fauna yang masih ada di dunia ini, seperti itu ya. Kemudian juga dia punya satu lantai lagi, ini displaynya robot-robot yang ada di dunia ini ya, yang memang niatnya nanti di sini akan disebarluaskan atau akan dipasarkan di tahun 2071 apalagi ya. Jadi contohnya nanti di sini kita mobil-mobilnya udah bukan mobil-mobil di daratan lagi, tapi udah terbang mobilnya ya. Jadi salah satu yang sudah ada di sana itu adalah taksi terbang ya, yang mau memang katanya segera di launching ya, lagi tes terus gitu ya, untuk udah bisa dipakai atau belum gitu. Kemudian juga ada juga jetpack di sana ya, jadi nanti kita kalau berangkat kerja itu udah nggak perlu lagi naik metro, nggak perlu lagi naik MRT ya, tinggal pakai jetpack aja terbang tuh dari rumah ya menuju ke kantor gitu. Kalau sekarang mungkin kedengarannya ya, itu saya bilang ya, kedengarannya mustahil gitu sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi 50 tahun yang akan datang Bapak, seperti itu ya. Jadi saya akan balik lagi ya ke cerita tentang Dubai ya, karena Museum of the Future-nya tadi kita sudah lewati juga ya Bapak ya. Jadi setelah ini kita akan langsung menuju ke tujuan kita yang berikutnya. Ini adalah ikon pertamanya kota Dubai ya, sebelum ada Burj Khalifa, sebelum ada Museum of the Future dan ada ikon-ikon yang lainnya. Ini adalah ikon yang pertama ya, namanya adalah Burj Al Arab. Ada yang tahu Bapak Burj Al Arab?
Belum tahu ya. Nanti kita lihat makanya bareng-bareng Ibu Bapak ya. Jadi Dubai ini Ibu Bapak ya, kita karena ada di dalam Uni Emirat Arab. Nah, jadi di dalam Uni Emirat Arab ini populasinya ini hanya ada 11 juta aja Ibu Bapak. Ya, lebih banyak orang Jakarta ketimbang orang Uni Emirat Arab gitu ya. Lebih padat di Jakarta gitu justru dibanding negara ini. Dan dari 11 juta penduduk yang ada di sini, 85%-nya itu adalah pendatang atau orang asing. Gitu. Jadi orang asli sininya kita sebutnya adalah lokal ya atau orang Emirati itu nggak sampai 15%. Ya, jadi sedikit banget. Nah, kira-kira populasi paling banyak dari 85% itu apa Ibu Bapak? Di sini. Ya? Arab kan salah. Arab salah. India betul ya. Jadi di sini dari 85% pendatang ya yang ada di sini itu 50%-nya adalah orang India Ibu Bapak. Kemudian setelah orang India ya menyusul orang Pakistan, kemudian setelah Pakistan menyusul Bangladesh, dan kalau dari Asia Tenggara itu ada dari Filipina. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Bapak melihat ya orang-orang yang wajahnya mirip sama kita, nah itu belum tentu orang Indonesia Ibu Bapak ya, bisa jadi orang Filipina atau orang Nepal gitu. Karena saya sendiri pun itu juga sering dikira orang Filipina. Jadi orang Filipina itu punya bahasa namanya Tagalog ya, mereka tuh kalau berbicara ya sebenarnya mungkin mirip-mirip sama kita gitu ya kalau dalam bahasa mereka gitu. Jadi mereka suka tiba-tiba ngomong sama saya gitu pakai bahasa Tagalog karena memang wajah saya juga yang masih mirip-mirip gitu sama orang-orang Filipina gitu. Jadi memang karena kita di sini lebih banyaknya pendatang ya, 85%-nya pendatang. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya pun kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Arabnya sendiri. Gitu. Jadi walaupun bahasa asal dari negara ini itu tetap bahasa Arab ya, tetapi untuk kehidupan sehari-hari karena kita semuanya adalah pendatang ya, jadi untuk berkomunikasi pasti kita menggunakannya bahasa Inggris gitu. Jadi di Dubai ini, di Uni Emirat Arab ya, kita kalau hanya bisanya berbahasa Inggris itu masih bisa bertahan hidup Ibu Bapak di sini ya, sama seperti saya sendiri ya karena saya juga bisa bahasa Arabnya hanya Assalamualaikum aja Ibu Bapak. Nah kemudian juga ya di Uni Emirat Arab ini kita punya dua cuaca ya atau dua musim. Nah ini ada musim panas banget sama musim panas aja. Jadi bisa dibilang panasnya sepanjang tahun Ibu Bapak ya, karena kita ada di tengah gurun ini. Nah ini kalau misalnya Ibu Bapak masih berasa panas, mungkin dilihat atasnya AC-nya belum dibuka mungkin ya. Kalau udah dibuka dan masih berasa panas boleh diinfokan ke saya ya. Nah jadi di sini suhu paling panasnya ya, musim panasnya itu peaknya di bulan Juni, Juli, Agustus, dimana panasnya itu bisa mencapai 50 derajat Celcius Ibu Bapak di sini ya, super panas ya. Bahkan untuk liburan pun anak sekolah itu lebih panjang pas liburan musim panas, bisa 2 bulan mereka liburan ya. Jadi untuk pekerja juga ya, itu banyak pekerja yang di WFH kan pas musim panas saking panasnya. Untuk student juga ya atau mahasiswa itu banyak juga yang mereka sekolahnya dari asrama gitu, saking panasnya. Padahal asramanya deket tuh ke kampusnya, tapi tetap disuruh di kamar aja gitu ya karena panas banget. Terus juga untuk pekerja di bawah matahari langsung ya, jadi pekerja kasar ya, itu mereka juga baru boleh bekerja di atas jam 3 sore gitu, karena saking panasnya tuh di siang hari, jadi nggak boleh mereka kerja tepat di siang hari ya, tengah-tengah jam 12 malam 12 siang sorry. Jadi startnya dari sore menuju ke malam gitu ya. Nah kemudian di Dubai ini Bapak ya, kita terbagi menjadi dua bagian, ada Dubai Lama dengan Dubai Baru. Jadi memang Dubai Lama ini bisa dibilang tempat sejarahnya Dubai atau bangunan-bangunan lamanya di Dubai ya. Dan hari ini kita nggak akan kunjungi ke daerah Dubai Lama ya Bapak, kita hanya akan fokus ke Dubai Baru saja ya, karena memang untuk gedung-gedung pencakar langitnya, ikon-ikonnya kota Dubai itu banyaknya adanya di Dubai Baru. Jadi Raja Dubai ini dia tidak mau merubah bagian Dubai lamanya itu menjadi baru juga, karena memang dia ini mau turis yang datang ke sini itu bisa merasakan dua Dubai sekaligus ya. Bisa merasakan Dubai di masa lalu dan juga bisa merasakan Dubai di masa sekarang dan juga di masa depan gitu. Nah sekarang kita masih ada di daerahnya Dubai Baru Ibu Bapak. Di sebelah kiri Ibu Bapak kita sudah bisa melihat ikonnya kota Dubai yang paling tinggi, yang paling terkenal ya. Ini adalah tujuan kita nanti juga Ibu Bapak ya. Ini adalah Burj Khalifa selaku gedung tertinggi di dunia ya, yang paling tinggi, yang gedungnya paling kurus di antara gedung-gedung yang lain ya. Dia ini tingginya adalah 828 meter Ibu Bapak ya. Jadi hampir 1 kilo ya,
tinggi gedungnya itu hanya 800 meter, tapi tinggi penangkal petirnya itu 28 meter. Ya, jadi penangkal petirnya aja 28 meter, Ibu Bapak. Nah, kemudian di dalamnya Burj Khalifa, kenapa dia disebutnya gedung tertinggi di dunia? Karena memang di dalamnya tuh campuran ya, bukan cuma hotel aja, tapi ada apartemen juga dan ada perkantoran juga. Itu bahkan dia juga punya observatory deck atau tempat untuk melihat pemandangan kota Dubai dari lantai 124, dimana kalau kita naik ke sana, ke lantai 124 itu, kita naik lift tercepat di dunia, Ibu Bapak. Kecepatannya hanya 60 detik saja ya. Cepet banget tuh. Jadi kita dari bawah ke lantai 124 itu hanya 60 detik aja. Perbandingannya ya, kalau lift normal itu kita ke lantai 48 75 detik ya, ke lantai 48. Ini ke lantai 124 hanya 60 detik. Jadi cepet banget, bahkan ada hitung mundurnya juga di dalam liftnya ya, untuk membuktikan kalau ke lantai 124 itu hanya membutuhkan waktu 60 detik saja. Nah, kemudian sekarang ya, di sini kita sedang berada di jalanan utamanya di Dubai ya. Jadi kalau di sini itu ibaratnya kayak di Sudirman, jalanan Sudirman ya, jalanan utamanya. Ya, namanya di sini adalah Sheikh Zayed Road. Jadi jalanan ini dia menyambungkan ke 7 Emirates sekaligus. Jadi kalau kita lurus terus ke depan, ini kita bisa tembus sampai ke Abu Dhabi ya, dan juga ke perbatasan dengan Saudi Arabia. Jadi ada yang mau lanjut umrohnya langsung naik bis, Ibu Bapak. Kalau naik bis butuh waktu 2 hari, Bu Bapak, untuk sampai ke tengah kotanya ya, karena kita ngelewatin jalanannya itu kanan kirinya semuanya masih gurun pasir gitu. Karena memang Abu Dhabi ya, dia ini memiliki empty quarternya dunia atau seperempat kosongnya dunia, bagian gurunnya itu ada di Abu Dhabi, berbagi dengan Saudi Arabia gitu. Jadi memang di Abu Dhabi kita punya minyaknya itu juga banyak banget ya, 80% dari tanahnya Abu Dhabi, yang kalau dibandingkan luasnya Abu Dhabi dengan Jakarta dengan Dubai ya, Abu Dhabi itu seperti Kalimantan, sedangkan Dubai itu seperti Jakarta gitu. Jadi besar banget ya Abu Dhabi itu. Nah, kemudian kalau kita lurusnya ke belakang sana, yaitu kita tembus ke Emirates-nya Sharjah dan bisa sampai ke perbatasan dengan Oman gitu. Jadi kita perbatasannya daratannya itu dengan Oman dan juga dengan Saudi Arabia gitu. Jadi bukan dengan Qatar ya, bukan dengan Bahrain. Jadi hanya dengan Saudi Arabia dan juga Oman. Nah, kemudian ya, di jalanan ini sebenarnya ini adalah jalan tol, Ibu Bapak ya. Cuma dari tadi kok kita lewat jalan tol nggak pakai ngetep-ngetep yang tepokan nyamuk ya. Karena emang di setiap mobilnya di sini, kalau Ibu Bapak lihat ya, mobil-mobil lain, bukan cuma mobil ini aja, bukan cuma bis ini aja, itu di setiap kaca depannya itu ada seperti stiker warna merah atau warna putih ya, itu adalah barcode, kita sebutnya di sini salik namanya. Jadi kalau ada gardu tolnya itu kita langsung lewat aja, saldo kita akan kepotong secara otomatis gitu. Jadi jatuhnya sama kayak e-tol tapi udah otomatis gitu. Dan dia masuk ke SMS. Jadi kalau misalnya lewat satu tempat gitu ya, itu nanti akan masuk tuh, tadi lewat sini harganya sekian gitu. Dan kalau saldonya habis gimana? Aman aja ya, kita nggak perlu nunggu-nunggu yang belakang, nggak perlu sampai macet-macetan gitu ya, nggak perlu minjem yang belakang. Jadi kita tetap bisa lewat. Nanti pas kita isi ulang saldonya, itu baru utang-utang kita yang kemarin tuh ketarik gitu ya. Jadi itu adalah salah satu caranya di sini untuk menghindari kemacetan, Ibu Bapak ya. Walaupun seperti Ibu Bapak lihat sekarang ya, ini hari Senin pagi tetap ramai ya di sini gitu. Jadi memang Dubai ini adalah kota yang paling ramai di antara ke-7 Emirates lainnya. Jadi dari total populasi yang ada di sini, Uni Emirat Arab, 60%-nya tuh ada di Dubai. Ya padahal Dubai ini kecil gitu ya, tapi paling banyak gitu. Jadi kayak Jakarta, rame banget. Dan udah gitu harga properti di Dubai itu mahal banget, Ibu Bapak. Jadi banyak banget orang-orang yang tinggalnya di luar Dubai ya, tapi kerjanya di Dubai. Makanya kalau pagi hari macetnya tuh ke arah sini, ke arah tengah kota ya. Tapi kalau sore hari kebalikannya, justru ke arah luar kota. Jadi kalau di Jakarta tuh kayak Bekasi ya, Bekasi Jakarta, Bogor Jakarta kayak gitu. Depok ya, benar ya, yang masih sekitaran Jakarta. Kemudian Ibu Bapak ya, di jalanan ini juga kalau Ibu Bapak perhatikan mobil-mobilnya dari tadi ya, mungkin Ibu Bapak juga pernah lihat di sosial media ya, mobil-mobilnya di Dubai ini bagus-bagus gitu ya, mobil-mobil mahal ya,
terus kondisinya juga bagus-bagus. Karena memang di sini kita ada batas pakainya. Jadi nggak ada tuh mobil dari tahun 70-an yang asapnya udah hitam gitu, nggak ada di sini ya. Jadi mobilnya bisa dibilang masih mobil-mobil baru, dan mobil-mobil di sini juga kenapa bisa dibilang mobilnya mobil-mobil mahal? Karena ya di sini kita tidak ada pajak barang mewah, Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya di Indonesia Range Rover itu bisa di kisaran harganya 3 miliar rupiah, di sini itu bisa di kisaran hanya 900 juta rupiah aja ya. Jadi kayaan orang sini atau orang Indonesia, Ibu Bapak? Iya, betul sekali. Langsung kompak semua ya. Karena udah bisa 3M, harganya bisa beli 3 lagi, Ibu Bapak ya. Hebat emang semuanya orang Indonesia ini. Nah, kemudian mobil-mobil di sini selain dia dalam kondisinya bagus, ya mobil-mobilnya mahal, mereka juga dalam kondisinya bersih, Ibu Bapak. Ya karena memang kebersihan itu di sini nomor 1. Jadi kalau kita keluar rumah dalam keadaan mobilnya kotor, itu bisa dikenakan denda. Ya, makanya Ibu Bapak kalau mau buka bisnis di sini yang bagus tuh adalah bisnis cuci mobil. Karena di sini tuh setiap hari pasti ada aja orang cuci mobil. Biasanya tuh saking banyaknya cuci mobilnya itu kayak di parkiran mall. Itu tuh setiap kita baru buka pintu mau keluar ya dari parkiran mall udah ada yang nawarin mau cuci mobil gitu. Karena memang paling laku itu biasanya pas di mall, karena kan kalau lagi di mall kita suka lupa waktu ya, bisa seharian. Nah, tadinya mau cuma belanja 2 jam malah jadi seharian gitu di dalam mall, dan itu pasti cocok gitu waktunya untuk mencuci mobil gitu. Jadi mobil-mobil di sini mereka harus di dalam keadaan bersih kalau keluar rumah, karena yang nilang itu udah bukan polisi lagi ya. Jadi polisi udah nggak ada tuh di lampu merah yang berdiri sambil bawa buku tilang gitu ya, nggak ada lagi di sini. Jadi semuanya sudah pakai kamera sistemnya ya. Jadi kalau ada di lampu merah ya itu pasti setiap lampu merah ada kameranya, dan juga setiap gardu tol itu juga ada kameranya, dan di sini juga ada pembaca kecepatan yang ada kameranya juga gitu. Jadi makanya untuk pengendara mobil di sini itu pasti akan berhati-hati. Selain mereka menjaga mobilnya, ya mereka juga harus berhati-hati ke dalam berkendara, karena dendanya ini banyak banget ya kalau mereka melanggar ya. Jadi salah satunya awalnya ya untuk bikin SIM-nya pun juga udah mahal, susah bikin SIM di sini. Agak berbeda sama di negara saya, mudah sekali bikin SIM ya. Jadi kalau di sini bikin SIM-nya itu ada tes-tesnya ya pastinya. Jadi tesnya ini bahkan dari awal kita mau beli itu udah ada paketannya. Mau paket yang 3 kali gagal, mau paket yang 5 kali gagal, atau 7 kali gagal, dan harganya berbeda-beda pastinya ya. Jadi yang paling murah itu di kisaran sekitar 5.000 dirham ya, atau sekitar 20 juta rupiah untuk SIM-nya gitu. Karena memang untuk lisensi di sini semuanya tuh mahal, Ibu Bapak. Jadi makanya orang-orang yang sudah bawa mobil itu pasti akan berhati-hati, karena takut juga nanti dicabut tuh lisensinya gitu. Jadi denda-dendanya di sini pun juga besar-besar ya pastinya. Jadi kayak misalnya kita terobos lampu merah. Nah, kalau di negara saya itu udah biasa tuh terobos lampu merah ya. Kalau di sini itu kita di setiap lampu merah sama seperti di Indonesia juga ada yellow box ya, sama. Nah, ini biasanya kalau misalnya di depannya itu udah penuh tapi masih hijau, mereka nggak akan berani maju, karena kalau mereka terjebak di yellow box itu mereka akan langsung dikenakan denda yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi daerah paling ramai itu di Marina, yaitu yang paling mahal. Di sana bisa dikenakan sekitar 30.000 dirham atau sekitar 120 juta rupiah ya untuk menerobos lampu merah. Karena memang sebenarnya bahaya banget tuh Bapak kalau kita menerobos lampu merah kan ya, bisa ketibun gitu. Jadi benar-benar keserang gitu dari arah lainnya. Itu sangat berbahaya gitu. Ya, kemudian juga di sini kalau misalnya kita ngebut ya, misal jalanan lagi kosong terus ngebut, kita ngelewatin 3 pembaca kecepatan gitu. Nah, 1 pembaca kecepatannya misalnya dendanya 400 dirham. Nah, kita dikalikan 3 tuh dendanya. Gitu. Makanya di sini saking banyaknya denda-denda ya, di akhir tahun itu biasanya di bulan ini polisinya nih ngadain diskon untuk bayar denda gitu. Jadi diskon akumulasi ya untuk denda-denda kalian ini boleh dibayar dari tanggal 15 sampai tanggal 31, dan diskonnya 30% gitu ya. Jadi saking banyaknya denda-denda di sini, dan yang didenda di sini bisa bukan cuma pengendara aja ya Bapak ya, tapi pejalan kaki pun juga bisa didenda ya. Jadi teman saya sendiri ya ini pernah kejadian. Jadi dia kita nyebrang di lampu merah ya, dia yang nyebrang di lampu merah yang ada zebra cross yang ada lampu merahnya. Jadi udah bener nih di zebra cross, tapi pas lampunya belum hijau dia udah jalan. Nah, tiba-tiba adalah yang nyamperin. Jadi kalau untuk pejalan kaki ini yang tilang masih polisi, karena belum ada kamera yang mendeteksi wajah gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil itu kan soalnya setiap
plat nomor itu udah terintegrasi dengan nomor telepon. Jadi kalau misalnya ketangkep kamera, langsung tuh masuk ke SMS ya. Tadi kamu belok di sini jam segini nggak nge-send gitu misalnya ya, dendanya sekian. Nah, tapi kalau untuk manusia ini belum ada ya kamera pembaca wajah, jadi masih manual. Jadi untung-untungan kalau untuk pejalan kaki ini ya. Kalau lagi beruntung ya, kalau lagi ada polisi ya beruntung, kalau lagi apes ya ketemu tuh polisi. Karena polisinya di sini ya, kalau polisinya di jalanan itu mereka nggak pakai seragam. Jadi mereka pakai baju biasa gitu. Kadang cuma pakai kaos sama celana jeans gitu ya. Jadi memang temanku sendiri pun juga dikenainnya sama yang kayak gitu ya, malah pakai jogger gitu ya, pakai jogger sama kaos biasa kayak mau olahraga gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba nanya, kamu tadi nyebrang di situ nggak, lihat nggak lampunya belum hijau? Kata dia, wah ini udah tahu nih pasti polisi. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang ya nanyain kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udah, jadi ID cardnya difoto ya, dan dia harus bayar dendanya pada saat itu sekitar 400 dirham ya, atau sekitar 1,6 juta rupiah ya, hanya untuk nyebrang di lampu merah ya, zebra cross ya, nggak ada lampu merahnya, yang belum hijau lampu merahnya ya. Kemudian juga pernah supirku ya, dia nyebrangnya justru nggak di zebra cross ya, jadi beda case. Dia nggak di zebra cross, dendanya pun sama ya, 400 dirham juga. Padahal mau beli tehnya tuh cuman 2 dirham ya bapak. Nyebrang gitu karena ada sebelah kanan tuh tehnya tuh enak katanya 2 dirham. Ya udah aku mau tungguin aja ya kan di bis. Atau aku nggak balik-balik. Ternyata di belakang dia lagi ditanyain ID-nya sama si polisi gitu. Terus dia bilang, iya tadi kena nih 400 dirham. Waduh, padahal cuma beli kopi 2 dirham tuh ya. Makanya di sini itu negaranya tuh sangat aman ibu bapak. Ya Uni Emirat Arab ini termasuk salah satu negara yang teraman juga di dunia ya. Jadi di sini itu amannya bukan cuma untuk kriminalitas ya, tapi seperti untuk kita nih, saya sendiri ya wanita ini kan saya bekerjanya juga banyak ya, jam-jamnya nggak nentu pulangnya itu atau berangkatnya. Kadang baru berangkat ya jam 2 pagi, kayak semalam tuh ya baru pulang jam 2 juga kayak gitu. Dan itu semuanya saya naik taksi sendiri atau bahkan kadang jalan kaki aja gitu kalau lokasinya dekat dari rumah. Nah itu semuanya alhamdulillah di sini tuh aman banget ibu bapak ya. Makanya temanku pun juga pernah ya, dia kehilangan dompet. Ini dia udah ikhlasin gitu ya, karena nggak tahu hilangnya di mana gitu, bukannya dijamret ya, tapi dia nggak tahu lupa naruh atau gimana. Tapi dompetnya balik 4 bulan kemudian dengan isi semuanya tuh sama. Jadi 1 dirham koin pun ada, semuanya lengkap. Itu nggak ada berkurangnya sama sekali gitu. Tapi tetap ibu bapak ya, namanya juga hari apes, kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap harus dijaga semua barang-barangnya ya. Walaupun ini kota yang aman ya, tapi jangan menyepelekan tetap ya untuk barangnya masing-masing. Karena suka banyak yang kayak gitu tuh. Jadi pas kita habis sholat zuhur ya di Dubai Mall, handphonenya ditinggal, ketinggalan sebenarnya ya, tapi dibilang tapi kan aman ya di sini pasti ada lagi. Tapi bener sih, memang pas kita ke Lost and Found langsung ada handphonenya. Cuman kan jangan terlalu menyepelekan itu gitu ya, karena kita tidak ada yang tahu, apalagi kalau di tempat-tempat yang memang nggak ada CCTV-nya gitu. Nah sekarang ini kita sudah mulai mendekat ya ke tujuan kita yang pertama ibu bapak ya. Jadi ini kita masuk ke daerah namanya Jumeirah. Nah jadi daerah Jumeirah ini adalah perumahan orang-orang Emirati atau orang-orang asli sini ya, lokal ya, dimana rumah-rumah di sini adalah rumah orang kaya zaman dulunya nih bapak ya. Jadi dulu waktu mereka ini tinggalnya masih di pinggir sungai, waktu rumahnya masih dari batu-batu karang, itu rumahnya kan pas mereka nemuin minyak, rumah yang ada di sana tuh didemolish, dihancurin itu karena mau dibangunkan rumah-rumah yang baru karena mereka sudah punya dana yang baru. Nah akhirnya dibuatkanlah rumah di pinggir pantai, jadi masih mirip-mirip nih, samping perairan juga. Nah karena memang rumah ini sudah ada dari zaman dulu, jadi rumah-rumah ini hanya bisa dimiliki sama orang-orang Emirati saja ya. Jadi yang boleh tinggal di sini itu dulunya hanya orang Emirati saja. Tetapi karena memang orang Emirati ini banyak banget privilege-nya ya, dan juga propertinya banyak ya, dia mereka nih kaya-kaya semua. Jadi rumah-rumah di sini itu banyak yang mereka sewakan ya, entah mereka sewakan jadi beauty salon, restoran, cafe, atau juga mereka sewakan sebagai rumah aja gitu. Cuman yang biasanya yang nyewa di sini tuh bule bu bapak ya, karena memang dekat dengan pantai dan juga yang bisa afford ya bule gitu, karena mahal banget ya kalau untuk daerah sini. Jadi kalau di sini itu dibilangnya, kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak di Menteng ya bu bapak ya, rumah-rumah orang kaya zaman dulu gitu yang emang mahal-mahal semua. Nah
Kemudian kita sudah mendekat juga ya ke tujuan kita yang pertama, namanya adalah Burj Al Arab. Jadi mungkin Ibu Bapak sudah bisa lihat sedikit di sebelah kiri ya, agak serong ke depan yang masih kelihatan puncuknya aja ya, pinggir kanan kirinya biru, tengah-tengahnya putih. Nanti kita akan lihat dari dekat lagi ya. Jadi Burj Al Arab ini adalah ikon pertamanya kota Dubai sebelum ada ikon-ikon lainnya. Kenapa bangunan ini dibuat? Ya karena dulu Dubai ini sebenarnya hanya tempat transit ya, entah itu untuk pesawat ya di airport atau untuk pelabuhan gitu. Karena memang letaknya Uni Emirat Arab ini tepat ada di tengah-tengah. Kalau Ibu Bapak buka peta ya, ini kita di antara Asia, Afrika atau Eropa. Jadi kalau kita dari Indonesia pun mau ke Eropa itu biasanya transitnya di sini atau di Abu Dhabi gitu. Karena memang setengah jalur tuh untuk menuju ke Eropa. Jadi ini adalah tempat transit sudah dari dulu. Nah, Raja Dubai ini melihat nih banyak orang-orang yang datang ke sini tapi transit doang. Gimana caranya orang-orang yang transit ini mau keluar dari bandara atau dari pelabuhan? Jadi pada saat itu Raja Dubai mencari yang melihat nih kota yang udah berhasil mengundang turis tanpa di dalamnya tuh ada nature-nya, tanpa di dalamnya ada gunung-gunungnya gitu ya. Kalau New Zealand kan itu gunungnya bagus, semuanya ya nature-nya bagus banget. Sedangkan di Dubai cuma ada gurun pasir. Masa ada mau orang keluar ngeliat gurun pasir gitu kan, panas-panasan, males. Nah akhirnya Raja Dubai itu melihat ya dulu kota Paris ya dia sudah punya menara Eiffel gitu. Jadi dibuatlah sayembara di sini ya untuk dibuat ikonnya kota Dubai yang pertama, dan yang memenangkan sayembaranya itu adalah untuk desainnya Burj Al Arab ya. Jadi Burj Al Arab ini nanti kita lihat ya Bapak, dia bentuknya agak cembung ke depan ya, dia ini menyerupai layarnya kapal gitu. Kenapa layarnya kapal? Karena nenek moyangnya orang Emirati itu sama kayak nenek moyang kita Ibu Bapak, yaitu seorang pelaut, betul ya. Jadi dulunya di sini itu mereka karena tinggalnya di pinggir sungai ya, jadi dulu mereka awal mulanya itu mencari ikan dan juga mencari mutiara di laut, atau kita sebutnya pearl diving ya. Jadi mutiara yang murni, yang benar-benar mereka mencarinya itu dengan tenaga mereka sendiri, benar-benar berenang gitu ke dasar lautan untuk mencari mutiara-mutiara tersebut. Nah, jadi makanya bentuknya Burj Al Arab ini dia seperti layarnya kapal dan dia letaknya tepat ada di pinggir pantai. Jadi difilosofikan dia ini seperti kapal yang sedang berlabuh di pinggir pantai gitu. Ya, kemudian juga untuk Burj Al Arab ini dia berdiri di pulau reklamasinya sendiri. Jadi untuk pulau reklamasi pertamanya Dubai itu justru bukan Palm Jumeirah ya, tapi itu adalah Burj Al Arab yang sudah berdiri dari tahun 99 ya. Jadi dari tahun 1999 sampai sekarang itu interiornya dari Burj Al Arab tidak ada yang berubah Ibu Bapak ya. Kalau sekarang mungkin kita ngeliatnya agak dangdut gitu ya, karena dalamnya semuanya serba mencolok warna-warnanya gitu. Tapi dulu di tahun 99 pas itu buka ya, ini adalah menjadi kamar termewah, hotel termewah ya yang ada di dunia. Jadi di dalamnya ini ya, dia ini sebenarnya adalah hotel bintang 5, tetapi dibilangnya hotel bintang 7 Ibu Bapak, karena semua di dalamnya tuh serba luxury, serba kemewahan ya. Jadi kalau pas kita masuk ke dalam lobinya ya, itu baru masuk ke lobinya aja kita langsung melihat pilar-pilar dari hotelnya yang semuanya serba berlapiskan emas Ibu Bapak ya, emas 24 karat gitu. Jadi kalau nginep di sana kita nggak boleh bawa amplas ya. Nah kemudian juga kalau nginep di sana itu di setiap kamarnya itu kita mendapat pelayannya masing-masing, pelayan pribadi masing-masing ya. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya ke pool ya, ke kolam renang lupa bawa anduk, tinggal tolong dong ambilin anduk saya gitu ya, karena emang udah di-assign satu pelayan khusus untuk Ibu Bapak. Nah kemudian di sana juga ya, kalau misalnya udah diajak nih sama pelayannya untuk masuk ke kamar, itu baru dari gagang pintu kamarnya aja itu sudah berlapiskan emas Ibu Bapak. Kemudian masuk juga ke dalam kamarnya, itu kita melihat semuanya barang-barang yang serba berlapiskan emas lagi ya. Jadi ranjangnya, tiang-tiangnya itu berlapiskan emas. Kemudian TV-nya, pinggir-pinggir TV-nya berlapiskan emas, bahkan sampai remote TV-nya itu full bongkahan lapisan emas Ibu Bapak ya. Kemudian masuk lagi ke toiletnya itu juga sama ya. Jadi keran, shower jet ya, bidet itu semuanya serba berlapiskan emas. Dan gitu biasanya kalau kita nginep di hotel ya, kita dapat sabun dan shampoo yang 15 mili. Nah kalau di sana kita dapat yang 150 mili. Udah gitu kita dapat juga parfum yang for him dan for her. Jadi Bapak nggak perlu rebutan ya, karena udah dapat satu-satu. Nah
Dan semua produk toiletries-nya itu dari brand yang warnanya oranye-oranye itu, Ibu Bapak ada yang tahu brand apa? Hermes. Betul sekali ya. Jadi kalau kita nginep di sana itu kita bawa lifebuoy aja Ibu Bapak ya, Hermesnya kita bawa pulang. Lumayan buat balik modal dijual lagi ya. Karena emang untuk menginap di sana ya biayanya juga bisa dibilang cukup fantastis ya, karena memang kamar di sana itu semua tipe kamarnya adalah suite room 2 lantai. Jadi nggak ada standar room, nggak ada deluxe room ya, semua tipe kamarnya adalah suite room 2 lantai. Jadi kalau Ibu Bapak bisa lihat ya ke sebelah kiri, ini bangunannya yang warnanya putih, kanan kirinya biru. Nah itu yang biru-biru di pinggir kanan kirinya adalah kamar-kamarnya yang totalnya ada 202 kamar gitu. Jadi semuanya Ibu Bapak bisa lihat ya, panjang banget kan tuh ke belakang ya, karena memang besar banget semua kamar-kamarnya di sana. Nah, kemudian juga ya di sana di bagian tengahnya itu yang warna putih ya, kalau kita masuk ke dalam lobinya itu kita melihat ke atas, dia tuh kosong ya, seperti berongga-rongga lapisannya emas lagi-lagi itu. Jadi semuanya serba berlapiskan emas, serba keemasan. Makanya saya bilang kalau kita masuk ke sana semua serba bling-bling, karena semua serba berlapiskan emas gitu. Udah gitu kalau kita nginep di sana ya, itu juga Ibu Bapak pasti tidurnya akan nyaman ya, karena di sana ada 17 pilihan jenis bantal yang bisa menyesuaikan dengan bentuk kepalanya Ibu Bapak ya. Semuanya itu dari bulu angsa ya di dalam bantalnya gitu. Dan juga untuk biayanya ya, dia di Dubai ini karena kita ada 2 musimnya, musim panas dengan musim dingin. Jadi kalau pas lagi musim panas itu dia di kisarannya bisa sampai 15 juta rupiah aja ya per malamnya. Dan kalau pas musim dingin itu peaknya pas tahun baru, karena memang Burj Al Arab ini dia punya acara sendiri, acara drone show ya. Ini dia bisa mencapai 60 juta rupiah per malamnya gitu. Jadi memang agak fantastis harganya. Dan di sini Ibu Bapak kita berfotonya akan dari pantai, namanya Pantai Jumeirah ya. Dan di Dubai ini memang pantainya agak bebas ya. Jadi Ibu Bapak kalau melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat boleh dipalingkan pandangannya ya. Boleh dipakai kacamata kudanya dulu di sini ya, karena di sini kita masih rohana dulu Ibu Bapak ya, belum rohani. Nah di sini boleh dipakai kacamata hitamnya Ibu Bapak ya, karena agak panas. Dan di sini lagi-lagi kita akan foto bersama dulu, nanti baru kita foto masing-masing ya.